Kasus kelainan bawaan berat yang kita kenal sebagai sindrom Patau ini kita amati pada kondisi bayi ini, di mana dia memiliki kelainan wajah yang sedemikian berat ya. Jadi profil wajahnya tidak terbentuk sama sekali, hanya bisa kita melihat sebuah bola mata tunggal, single bola mata berada di tengah yang namanya Cyclops. Jadi ini bayinya menatap kita seolah-olah menatap ke depan, dan bagian mulut itu bibirnya terbelah lebar sekali. Jadi ini adalah kondisi Cyclops dengan kepalanya kecil, mikrocepal dengan cleft lips. Jadi kasus sindroma Patau ini berkaitan juga dengan kelainan otak yang namanya holoprosencepali. Ini suatu kondisi yang sangat fatal ya. Jadi hidungnya juga tidak terbentuk agenesis hidung. Jadi kasusnya sungguh-sungguh berat. Dan di bagian otak itu jaringan otaknya tidak terbentuk sempurna, jadi tidak mau membentuk jaringan yang normal, jadi hanya berupa satu bonggol jaringan otak tersisa, namanya bagian talamus saja ya, dengan kepala yang bentuknya bulat. Maka kalau kita melakukan pemeriksaan, kita melihat bentuk kepala yang tidak sesuai atau bentuknya bulat, hati-hati, struktur otak juga harus kita cek ya. Sementara bagian tubuh yang lain normal. Permasalahannya ini adalah kasus yang kemungkinan kedua kali dialami oleh si ibu. Jadi ibu ini pernah sekali keguguran di awal, kemudian dihamil sekitar di minggu-minggu yang sama sekarang ini ya, ini sudah hampir minggu 13. Sebelumnya malah minggu ke-16 terdiagnosa dengan kondisi yang serupa. Jadi kalau ditanya apakah persentase berulangnya apabila kita memiliki kondisi kecacatan bawaan, ya kasus ini membuktikan bahwa peluang terjadinya perulangan itu besar dan ini muncul kembali. Jadi ini bagian otaknya namanya holoprosencepali. Jadi lobar holoprosencepali, dia bagian otaknya tidak terbentuk ya. Jadi ini kasus yang kedua setelah anak keduanya dulu juga cacat seperti ini, cacat yang sama persis. Dan terdiagnosa waktu itu di minggu ke-16, ini malah lebih awal lagi, hanya memang pasien ini tidak dilakukan rujukan, tapi dia melakukan pemeriksaan genetika saja. Dan saya tanya kenapa ibu kok datang untuk melakukan pemeriksaan, karena dokternya tidak mencurigai, tapi feeling ibu itu tidak enak. Jadi, dok, anak saya dulu yang pertama keguguran, kemudian yang kedua juga kondisinya sindrom Patau dengan holoprosencepali. Saya kok takut anak ketiga kok terjadi perulangan ya. Sementara ibu itu sudah punya satu anak yang sehat dan usianya sudah relatif di atas 40 lebih ya. Jadi ini kondisi bagian otaknya namanya lobar holoprosencepali, jadi tidak terbentuk sempurna lah. Jadi otaknya itu tidak mau membelah dengan normal, dengan kepalanya mikrocepal. Sementara tadi di awal kita sudah melihat profil wajah yang ya sama sekali tidak terbentuk ya. Jadi hidungnya tidak ada, matanya tadi yang kita lihat di awal itu hanya satu di tengah atau Cyclops dengan celah bibir yang sedemikian parah ya. Ini prognosisnya sangat-sangat jelek dan kita maklum dengan kondisi ini dan kita harusnya bersimpati ya.
Tujuan dari pemeriksaan itu kita mendiagnosa, kita percaya ada mukjizat, tetapi tujuan dari pemeriksaan seawal mungkin itu adalah kita mendeteksi kelainan bawaan, supaya kita bisa menjelaskan pada ibu dan ibunya juga bersiap-siap menghadapi kasus yang sedemikian berat seperti ini. Itulah tujuan dari pemeriksaan ini.